Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babu qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu layaqulanna hadzali. Bab tentang firman Allah Ta'ala, jika kami memberikan rahmat kepadanya dari sisi kami setelah ia merasakan bencana, maka ia akan berkata, itu hakku, ini milikku. Jika Allah memberikan kepadanya rahmat dari kami, jika kami memberikan kepadanya rahmat dari kami setelah dia merasakan bencana malapetaka, dia akan berkata, itu milikku. Nah ini, jadi yang kita bahas ini surat Fussilat ayat 50 Bapak ya. Jadi judul babnya sekali lagi, bab firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kami memberikan kepada manusia rahmat dari kami setelah bencana yang menimpanya, dia akan berkata, itu milikku. Apa maksud itu milikku? Artinya apa? Rezeki, pemberian Allah itu katanya itu milikku. Nanti akan dijelaskan Bapak ya. Maksud itu milikku itu apa? Nanti ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama di situ. Ya, jadi ada beberapa penafsiran. Nah, kita baca saja. Jadi sekali lagi, jika kami memberikan kepadanya rahmat dari sisi kami setelah ia mengalami bencana, ia akan berkata, itu milikku. Terjemahannya itu milikku ya. Ini adalah hakku. Oh, di terjemahan ini adalah hakku. Ya, lebih pas hakku ya. Jadi rahmat Allah itu yang diberikan kepada dia, dia berkata, itu adalah hakku. Aku pantas mendapatkannya. Nah ini judul babnya. Nah sekarang kita bahas penafsirannya. Jadi artinya ini, kalau kita mau memahami apa kandungan bab ini kan, Allah katakan, jika manusia kami berikan rahmat dari sisi kami setelah dia mengalami bencana, dia akan berkata, ini adalah hakku. Artinya ini sikap apa namanya? Sombong, kufur nikmat, dan semacamnya. Nah ini temanya. Kalau saya pahami dari ini, dari apa? Dari isi bab ini, dari ayat ini, dan nanti hadis yang disebutkan, intinya bab ini menyinggung tentang kufur nikmat dan kufur nikmat secara umum ya. Secara umum kufur nikmat ya, kufur nikmat nanti bisa menyinggung kesombong dan semacamnya, bisa ke ujub, bangga dan semacamnya. Tapi secara umum ayat ini dan hadis yang setelahnya dalam bab ini menyinggung tentang sikap kufur nikmat. Dan sikap kufur nikmat ini sikap yang terpuji apa tercela? Tercela ya. Kufur nikmat artinya apa? Dia dapat ini nikmat dari Allah, berkata, ini. Jadi dia tidak menyandarkan nikmatnya kepada tapi kepada kehebatan dia, kecerdasan dia, kesungguhan dia, perjuangan dia. Ini masjid ini dibangun karena jerih payah saya. Sekolah ini berdiri karena perjuangan saya. Jadi dia menyandarkan keberhasilan dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan kepada diri sendiri. Ini juga kufur nikmat. Hati-hati nih, kadang ini bisa menghapus pahala kita. Kita sudah punya saham dalam dakwah, kita sudah mendonasikan harta kita, menyedekahkan harta kita begitu banyak, tiba-tiba kita membanggakan amalan kita. Kalau udah begini, hilanglah amalan kita. Maka Bapak, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ini punya saham dalam masalah dakwah, artinya kita punya andil dalam masalah dakwah,
entah dengan perkataan kita, perbuatan kita, atau uang kita, simpan baik-baik itu. Jangan sampai akhirnya amal kita yang udah dikumpulkan, uang yang banyak, hilang gara-gara kita membanggakan amalan kita. Ini masjid ini berdiri karena jerih payah saya. Jadi dia mengungkit jasa dakwah. Nah, ini terjadi di beberapa daerah begitu Bapak ya. Jadi ada sebagian orang mengungkit jasa dakwah. Kalau bukan karena saya, nggak akan berdiri masjid ini. Kalau bukan karena saya, nggak akan berdiri pesantren ini. Kalau nggak ada saya, nggak akan berdiri begini ini. Jadi dia menyandarkan nikmat dakwah itu kepada, harusnya kepada siapa? Allah. Nah, ini kufur nikmat Bapak, hati-hati ini. Ini kufur nikmat ini bukan dosa kecil, ini dosa besar ya, dosa besar ya. Walaupun pelakunya tidak kafir. Dikatakan kufur nikmat, kafir nikmat, artinya bukan berarti pelakunya keluar dari Islam, tapi artinya dia sudah melakukan dosa yang besar. Karena kafir itu, perbuatan kafir kan ada dua, sudah kita bahas. Ada kafir kecil, ada kafir besar. Kalau kafir besar ya seperti misalkan mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela Nabi. Ini perkataan, bisa juga perbuatan. Seperti apa? Seorang melempar Al-Quran. Ini kafir. Nggak perlu tanya, kenapa alasan kamu melempar Al-Quran? Nggak, perbuatan kafir udah. Asal apa ya? Itu. Apa? Menginjak Al-Quran, sama aja. Ah iya, iya betul. Iya, itu juga sama Pak. Iya, itu sebagian orang-orang berpenyakit ya. Orang-orang liberal gitu. Kayak pernah ada kejadian, Bapak mungkin pernah tahu. Ada seorang, tapi kalau kejadiannya itu bukan Al-Quran. Jadi dosen itu menulis asma Allah, Bapak. Setelah itu dia buang ke lantai lalu diinjak. Ini kan cuma tulisan kata dia. Jadi katanya nggak apa-apa saya menginjak ini, karena ini cuma tulisan Allah, bukan saya menginjak Allah. Benar seperti itu. Pelecehan itu namanya kepada Allah. Sampai akhirnya dosen ini dipecat. Di sebuah universitas dipecat ya. Berani-beraninya dia. Bahkan di fakultas yang disebut fakultas Islam, bayangkan. Di depan mahasiswanya dia menulis itu, injak. Maka kalau dia beralasan, ini kan cuma tulisan. Saya cuma menginjak tulisan, bukan menginjak Allah. Maka bisa kita bantah. Pak, minjem KTP Bapak. Untuk apa? Pinjam dulu Pak. Oh yaudah. Lempar ke tanah, kita injak. Oh kamu melecehkan saya. Saya kan cuma injak tulisan. Dibalikan gitu kan? Bisa juga kan? Kalau memang itu cuma tulisan, kenapa Anda marah? Nah ini kan berhubungan dengan apa kehormatan saya. Nah begitu pula Allah. Memang itu tulisan, cuma tulisan diinjak, tapi itu mengandung syiar-syiar Islam. Allah, lafzul jalalah, apa kata yang mengandung keagungan. Maka bagaimana bisa seorang muslim menginjak-injaknya Bapak ya? Itu kalau di Arab Saudi itu bisa dipancung gitu kayak gitu. Cuman karena di Indonesia jadi masih bisa, aduh, gitu, ya. Dan mulai banyak orang-orang model gitu, berani mencela Islam, berani mencela Allah, baik di dunia nyata maupun dunia maya, di medsos, di internet udah mulai ada ya. Nah ini mengerikan Bapak ya. Artinya begini Bapak, kalau mereka saja berani menampakkan kekafiran, maka kita orang yang ngerti tauhid, ngerti sunnah harus berani menampakkan tauhid, sunnah. Jangan takut, mereka aja mau melakukan kekafiran berani. Masa kita yang ngerti tauhid malu-malu, khawatir dibilang wahabi lagi. Nggak apa-apa, kita tampakkan tauhid, sebarkan sunnah. Entah orang mau ngucap apa, yang penting kita menyampaikan agama Allah. Dan sebagai bentuk sayang kita kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang awam, nggak ngerti apa-apa, mereka nggak ngerti, nggak belajar tauhid, nggak belajar sunnah, kita sampaikan dalam rangka menyelamatkan apa saudara-saudara kita juga. Ibaratnya Bapak, kita nyaksikan di depan kita ada api besar, ada api besar di depan mata kita, api unggun lah besar. Atau apinya anggap ini ada jurang atau bandar besar lah sama. Isinya api. Lalu ada orang buta yang berjalan ke situ. Apa sikap kita kalau nyaksikan ada orang seperti itu? Dipegang kan? Ya tidak? Oh, jangan Pak, di situ ada api. Kalau orang buta yang bantah bagaimana? Ah, kamu ini sok tahu, nggak apa-apa saya jalan. Bagaimana? Oh udah terserahlah, gitu. Terserahlah kamu mati sana. Ayo gitu. Enggak kan? Kita ingatkan, jangan Pak, walaupun resikonya kamu yang sok tahu, kamu dicaci maki kan? Nah begitulah resikonya Bapak ya. Kita ingin menyelamatkan orang dari kebinasaan, dari neraka. Resikonya kita malah dicela.
Ya itulah resiko. Amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu apa ya. Terutama kalau melarang dari kemungkaran. Kalau menyuruh kebaikan memang ditentang, tapi penentangannya sedikit. Tapi ketika melarang dari yang mungkar, melarang dari syirik, melarang dari bid'ah, melarang dari maksiat, barulah penentangannya keras. Ya Nabi pun begitu. Nabi di Mekah ketika beliau belum ngajak kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, itu masih belum ada penentangan. Tapi ketika Nabi menyatakan sembahan-sembahan ini batil, barulah musyrikin Quraisy marah besar, langsung mengintimidasi Nabi dan para sahabatnya, menyiksa Nabi dan para sahabatnya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, jadi kekafiran itu ada dua, ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar ini kafir yang mengeluarkan dari Islam, seperti tadi, membuang Al-Quran, mencela Allah, mencela Nabi, terus apalagi sujud ke patung, sujud ke berhala, sujud kepada manusia dengan niat ibadah, dan masih banyak lagi. Ini kekafiran besar. Atau misalkan menolak adanya Nabi, atau menolak adanya hari kiamat itu cuma khayalan misalkan. Ada yang seperti itu. Yang seperti ini pun kafir. Ya. Ini kafir besar. Artinya siapa yang melakukan ini, pelakunya keluar dari Islam. Tapi ada juga yang namanya kafir kecil. Kufur kecil. Nah ini perbuatan yang dinamakan kafir tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa? Kufur kecil, kafir kecil. Seperti istri durhaka kepada suami. Karena Nabi pernah berkata dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya aku melihat surga dan neraka. Dan aku menyaksikan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Yakfurna, mereka kafir, kata Nabi. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, enggak. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka tidak kafir kepada Allah, tapi mereka kafir kepada suami mereka. Artinya mengingkari kebaikan suami, mengingkari jasa suami. Nah ini Bapak, kafir kan? Tapi kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah itu contohnya, durhakanya istri kepada suami. Apalagi seperti contohnya ini, menyatakan, oh saya bisa begini, sekolah ini bisa berdiri karena saya. Nah yang seperti ini kafir kecil, kufur nikmat, karena dia menyandarkan nikmat bukan kepada Allah. Nah ini Bapak ya. Jadi perlu kita ketahui, ada kafir kecil, kafir besar. Jadi dalam Islam kadang disebutkan kafir, maknanya tidak mesti keluar dari Islam, tapi maknanya dia sudah terjatuh dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Nah kalau kita memahami seperti ini, kita tidak bingung dengan hadis-hadis yang menyebutkan faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Misalkan ayyuma abdin abaqa fahuwa kafir, mana saja budak yang kabur dari majikannya maka dia telah kafir. Kafir apa nih? Besar apa kecil? Kecil. Ya, jadi bukan kafir besar. Karena kalau kafir besar, setiap budak kabur dari majikannya dia murtad, keluar dari Islam. Bukan seperti itu apa ya. Kecuali kalau misalkan ada ayat lain, hadis lain yang mengarahkan maksud kafir di sini adalah kafir besar. Contohnya, ya misalkan dalam permasalahan meninggalkan sholat. Walaupun ada beda pendapat di antara ulama, Pak, tapi pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan beberapa ulama disebutkan dalam hadis waman al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, dalam Musnad Ahmad, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Nah, kafir di sini maksudnya mana? Kafir kecil apa besar? Ulama beda pendapat. Kafir kecil apa kafir besar? Mayoritas ulama berpendapat kafir kecil, nggak mengeluarkan dari Islam. Tapi sebagian ulama, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm menyatakan kafir besar, keluar dari Islam. Dan ini pendapat yang kuat Bapak ya. Kenapa kita katakan ini kafir besar? Berdasarkan hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad juga menyatakan, wa man lam yahafidz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah qarun fir'aun haman wa ubay bin khalaf. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, dia tidak akan mendapatkan cahaya dan tidak dapat petunjuk
dan tidak selamat di hari kiamat, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Saya menanya, 4 orang ini siapa ini? Muslim? Orang kafir, bahkan gembong kekafiran nih. Ini orang-orang kafir kelas paus, bukan kelas terilai, kelas paus ini. Ini para pemimpin kekafiran kan? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini orang kafir kelas paus ini, pemimpin kafir kelas bukan kelas teri ini. Nah, perhatikanlah, orang yang meninggalkan sholat digabungkan dengan ini. Artinya di sini ada indikasi korinah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Itu ada isyarat ke situ Bapak ya. Karena Nabi menyandingkan orang yang meninggalkan sholat dengan 4 pemimpin kekafiran ini. Bayangkan. Makanya pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, dia keluar dari Islam. Secara mutlak, artinya Bapak bukan Senin Kamis. Karena ada orang yang kadang sholat, Senin, Kamisnya libur. Kalau ini nggak dikatakan kafir. Tapi kalau yang tidak sholat sama sekali, tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, bahkan tidak sholat Id, hari raya, padahal kan setahun sekali kan, mudah kan. Bahkan keumuman orang tuh kadang biasanya, walaupun nggak semuanya, kadang dia nggak nampak sholat Jumat, tapi kalau sholat Id keluar, karena dia pengen apa? Bersenang-senang kan. Tapi kalau ada orang sholat Id juga, sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak keluar juga, ini menunjukkan dalam hatinya tidak ada iman. Apa ya? Maka pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, sama sekali nggak sholat, ini keluar dari Islam. Ini pendapat Imam Ahmad, Daud Al-Zahiri, Ishaq bin Rahawai, dan beberapa ulama. Bahkan sebagian ulama menyatakan ini adalah ijma' para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sepakat bahwa orang seperti ini kafir. Walaupun ini ijma'nya dikritik oleh sebagian ulama. Nah itu Bapak ya. Jadi kembali lagi, kafir ada kafir kecil, ada kafir besar. Dan kufur nikmat masuk kafir kecil ya, bukan kafir besar. Contohnya seperti yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini, jika kami memberikan kepada manusia rahmat dari kami setelah dia dapat bencana nih, mungkin sakit, dia mungkin hartanya ludes kena bencana alam. Setelah itu Allah berikan rezeki. Maka kata Allah, setelah kami memberikan rahmat, rezeki dari kami, setelah dia mendapatkan bencana, tiba-tiba dia berkata, ini adalah hakku, ini adalah milikku. Maksudnya apa? Nah, di sini baru kita bahas. Kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Mujahid, hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Itu adalah hakku, maksudnya apa? Ini karena jerih payah perbuatanku dan aku pantas untuk mendapatkannya. Jadi setelah dia misalkan sakit, atau mungkin kalau sakit enggak inilah, misalkan dia dulunya hidupnya susah, mungkin susah ekonominya, susah apa-apanya, terus di kemudian hari Allah lapangkan rezekinya, asetnya bertambah dan bertambah, dia pun berkata, ini karena jerih payah perbuatan saya, ini karena kesungguhan saya, ini karena apalagi kehebatan saya. Iya, saya pantas dapat itu. Nah, ini namanya apa? Kufur nikmat. Karena dia menyandarkan nikmat kepada dirinya. Karena sebab dialah. Apa ini kalimat seperti ini dosa, Bapak ya, dosa besar. Kita sandarkan segala nikmat kepada Allah. Walaupun tentu kita tahu Allah ketika memberikan nikmat ada perantaranya kan, ada sebabnya kan? Ya tidak? Nggak mungkin rezeki langsung turun dari langit, nggak mungkin kan? Perlu apa? Usaha, sebab kan? Tapi tetap saja ketika kita nyatakan nikmat ini, tetap jangan sandarkan pada Allah. Apapun itu. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Apapun itu, mau nikmat agama maupun dunia. Nikmat agama contohnya saya bisa ngaji nih, rajin sholat berjamaah. Nikmat tidak? Jangan sandarkan pada kita nikmat ini. Karena saya ini memang orang soleh, saya ini orang yang semangat. Jangan. Saya bisa sholat 5 waktu, rajin sholat 5 waktu di masjid berjamaah karena apa? Pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong saya nggak akan bisa seperti ini.
Ya tidak? Bapak bisa sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah di masjid, ini pertolongan Allah. Artinya hidayah dari Allah, bukan karena hamba, enggak. Karena berapa banyak orang yang antara masjid cuman hitungan, tapi enggak tergerakkan kakinya untuk melangkah kan? Ya tidak? Itu menunjukkan orang yang bisa ke masjid, sholat berjamaah di masjid, rutin di masjid, ini karena Allah memberikan hidayah, sehingga dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Nah ini Bapak, ini nikmat. Sandarkan kepada Allah. Oh ini karena Allah menggerakkan saya ke masjid. Saya ngerti tentang tauhid, ngerti sunnah, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Ini karena Allah menunjukkan saya ke itu. Bukan karena saya ini orang yang pantas untuk dapat itu, enggak. Itu masalah agama, begitu juga dunia. Saya bisa harta berlimpah begini, dulunya saya susah, sekarang hidupnya jadi mudah. Ini karena pertolongan Allah. Saya dulu sakit-sakitan, sekarang saya sehat. Ini pertolongan Allah. Itu Bapak ya. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Hendaknya kita orang yang bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Nah itu, jadi perkataan Nabi tadi, firman Allah Ta'ala tadi, jika kami memberikan kepadanya rahmat dari kami, setelah ia mengalami bencana, ia akan berkata, itu milikku, itu hakku. Maksudnya apa? Kata Imam Mujahid, maksudnya itu karena jerih payah aku ya, dan aku pantas mendapatkannya. Ini kufur nikmat. Lalu Ibnu Abbas, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Kata Ibnu Abbas, maksudnya orang tadi setelah dia dapat dia dapat nikmat setelah sebelumnya dapat bencana, ini hakku, maksudnya itu milikku. Ya, sama saja artinya apa? Kufur nikmat, karena bagaimanapun nikmat yang ada pada kita Bapak, termasuk harta kita, ini pada hakikatnya bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Sampai apapun badan kita, yang ada di badan kita Bapak, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini pada hakikatnya bukan milik kita. Ini semua milik Allah. Amanah dari Allah. Buktinya apa? Itu amanah dari Allah. Kata para ulama nih, maaf nih, ini pembahasan fikih ya Bapak ya. Kalau ada orang nih, laki-laki yang mau memotong kelaminnya, boleh nggak? Dengan alasan ini kan milik saya, terserah saya mau potong atau nggak, terserah. Bisa Bapak? Enggak, kata para ulama, enggak. Itu bukan milik kamu, itu milik Allah. Artinya semua yang ada pada kamu milik Allah. Maka nggak bisa kamu seenaknya hilangkan, seenaknya dipotong, seenaknya. Jelas Bapak ya? Jadi jangankan harta kita, kita sendiri sebenarnya milik Allah. Maka jangan kita menyandarkan, oh ini milik saya, artinya sayalah yang berhak, saya yang ini, dan nggak ada kaitannya dengan Allah. Hati-hati itu perkataan kufur ya. Lalu berikutnya, nah itu tadi ayat surat Fussilat ayat 50. Nah sekarang Syekh menyebutkan dalil berikutnya tentang kufur nikmat. Wa qauluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Dan firman Allah Ta'ala yang bunyinya, ia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ini karena pengetahuanku, pengetahuan yang kumiliki. Dia berkata, sesungguhnya aku dapat ini karena pengetahuan yang ada padaku. Maksudnya apa itu? Allah berkata, dia berkata. Jadi Allah berfirman, dia berkata, sesungguhnya aku dapat ini karena pengetahuan yang kumiliki. Dia ini siapa? Ramadan. Tahu? Ini di sini Allah menyinggung tentang Qarun atau Karun, apa ya? Jadi Qarun ini kan orang kaya yang hidup di zaman Nabi Musa, ya. Dia ini sangat kaya. Saking kayanya, kunci gudangnya itu diangkat oleh beberapa pemuda kuat. Kuncinya loh, belum isi ininya. Kuncinya diangkut oleh beberapa orang kuat. Allah sebutkan surat ini apa? Surat Al-Qasas. Ya. Jadi Qarun kaya raya, tapi pelit luar biasa. Kaya tapi pelit, ya kayak gitu. Nah, akhirnya ditegur Qarun, ditegur oleh orang yang beriman di zamannya untuk bertakwa kepada Allah. Hendaknya engkau ingat kepada Allah, hendaknya kau dikasih nasihat. Namun apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa punya semua ini, kekayaan ini, karena pengetahuan yang kumiliki.
karena ilmu yang kumiliki. Jadi dia menyandarkan nikmat yang dia rasakan kepada apa? Ilmunya nih, pada kecerdasannya. Nah, saya mendapatkan ini hanyalah karena ilmu yang kumiliki. Maksudnya apa? Karena ilmu yang kumiliki. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, maksudnya ala ilmin minni biwujuhil makasib. Berdasarkan karena ilmu yang aku miliki tentang cara mencari harta. Artinya begini, saya dapat berbagai kekayaan yang begitu banyak seperti ini karena saya punya ilmu tentang cara mencari duit, cari uang, cari apa, harta. Itu apa? Jadi dia menyandarkan nikmat kepada apa? Ilmunya, ya. Oh, saya bisa punya ini karena saya punya ilmu, pengetahuan tentang bagaimana mengolah harta, bagaimana mengelola aset, bagaimana saya, lihat tuh. Jadi dia menyandarkan kekayaan yang dia miliki kepada apanya? Ininya. Ini orang-orang, ini kufur nikmat atau syukur nikmat? Kufur nikmat, ya. Jadi saya bisa dapat semua itu karena pengetahuanku tentang cara-cara menghasilkan harta, menghasilkan kekayaan. Wa qala akharun, sedangkan yang lain, para ulama lain menafsirkan perkataan Qarun tadi, saya dapat ini berdasarkan ilmu yang kumiliki. Maksudnya apa? Ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Saya mendapatkan ini berdasarkan pengetahuan dari Allah bahwasanya aku itu pantas untuk mendapatkannya. Artinya apa? Saya bisa mendapatkan ini karena Allah tahu saya ini pantas dapat ini. Namanya apa? Mirip dengan apa? Sombong juga kan? Oh, saya gini karena Allah tahu saya ini pantas, makanya saya dapat ini. Kalau kamu nggak dapat ini karena kamu nggak pantas dapat ini. Ini udah menjamak antara kufur nikmat plus, kalau penafsiran pertama dia kufur nikmat, yang kedua ujub. Dia merasa seakan-akan Allah itu memberikan ini karena saya pantas gitu. Kalau kamu nggak dapat ini karena kamu tidak pantas. Wa hadza ma'na qauli Mujahid utituhu ala syaraf. Dan inilah makna perkataan Mujahid, utituhu ala syaraf. Aku dapat ini karena kemuliaan yang kumiliki. Ya, artinya apa? Karena aku mulia, maka aku pantas dapat ini. Sedangkan engkau tidak dapat ini karena engkau apa? Tidak mulia, gitu loh. Nah, itu apa ya? Nah, ini perkataan Qarun dan semua ini menunjukkan kufur nikmat. Jelas apa ya? Itu semua kata-kata yang harus kita jauhi. Sekali lagi, seorang muslim harus menyandarkan nikmat kepada Allah dan harus punya tawadhu, rendah hati. Jadi jangan selalu menyandarkan nih. Dalam masalah apapun jangan tonjolkan diri. Oh, saya nih, kalau bukan karena saya nggak akan begini. Kalau bukan karena saya kamu terlantar. Kalau bukan karena saya nggak akan berdiri masjid ini. Kalau bukan karena saya nggak akan begini. Dia udah ujub. Pertama dia sudah kufur nikmat, kedua ujub. Dua-duanya dosa besar, Bapak. Hati-hati ya. Jangan kita seperti itu. Nah, itu dalil dari ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke dalil dari hadis. Dalilnya dari hadis lumayan panjang, Bapak, tapi menarik ya, kisah ya di sini. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang buta, yang sopak, belang, berkulit belang, botak, dan buta. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang punya penyakit belang, berkepala botak, dan buta. Ini kabar Nabi. Nabi menceritakan 3 orang. Yang satu penyakit belang, penyakitnya belang, Bapak, abros gitu. Yang satu lagi botak, nggak bisa tumbuh rambut. Yang satu lagi buta. Ya. Fa'aradallahu an yabtaliyahum, kata Nabi. Dan Allah ingin menguji mereka. Menguji siapa? Orang yang abros, sopak, kulitnya belang,
botak, lalu apa? Buta. Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah pun mengutus kepada mereka malaikat. Jadi Allah mengutus kepada 3 orang ini malaikat. Kepada orang yang berkulit belang, kepada orang yang berkepala botak, penyakit botak itu tidak bisa tumbuh rambut, dan kepada orang yang buta. Fa'atal abros. Lalu kata Nabi, maka malaikat pun mendatangi orang pertama, yaitu orang yang berkulit belang, sopak maksudnya. Faqal, lalu malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia ini berkata kepada orang yang berpenyakit belang ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa sesuatu yang paling kau sukai? Apa sesuatu yang paling kau sukai? Artinya namanya manusia kan punya keinginan kan? Saya ingin sekali ini, saya ingin itu, saya suka itu. Nah ini malaikat bertanya kepada orang ini, berkata, apa sesuatu yang kau sukai? Apa sesuatu yang kau inginkan? Apa sesuatu yang kau cintai? Maka si orang yang berkulit berpenyakit belang ini pun berkata, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadaroniyan nasu bih. Aku menginginkan kulit yang indah, warna yang indah, kulit yang indah, dan hilanglah dariku penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku, yang membuat orang tidak mau dekat denganku. Karena kan orang kalau yang belang itu kan bikin orang, ya kan? Ya tidak apa-apa, karena ada penyakit seperti itu kan. Jadi kata orang yang berkulit belang ini, aku menginginkan warna dan kulit yang indah, dan juga hilang dariku penyakit yang membuat orang-orang merasa jijik denganku. Maka Nabi pun lanjut menceritakan, famasahahu. Akhirnya malaikat pun mengusap orang yang berkulit belang ini. Fadhahaba anhu qadaru, hilanglah penyakitnya. Setelah diusap, hilanglah penyakit yang membuat orang tidak mau. Artinya penyakit belangnya hilang, dia normal kulitnya. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Akhirnya dia pun diberikan oleh Allah kulit dan warna kulit yang indah. Setelah diusap oleh malaikat, langsung penyakit itunya hilang. Akhirnya dia dapat kulit yang indah, warna kulit yang memukau. Lalu malaikat ini kembali bertanya, fa'ayil mali ahabbu ilaik. Lantas apa harta yang paling kau sukai? Kalau tadi kan keinginannya bukan tentang harta kan, tentang apa gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apa harta yang kau sukai? Apa harta yang kau cintai? Apa harta yang sangat engkau harapkan? Maka orang yang berkulit belang ini yang udah sembuh ini berkata, al-ibil awil bakar. Saya ingin unta atau sapi. Syakka Ishaq perawi hadis ini ragu, entah Nabi ini menyebutkannya unta atau sapi. Dan di sini juga menunjukkan amanahnya ahli hadis, Bapak. Ketika mereka ragu, ini Nabi mengucapkan, saya dengar dari guru saya, entah unta atau sapi, disebutkan Bapak. Jadi mereka ini orang yang sangat amanah, tidak lancang. Beda dengan sebagian orang. Nabi SAW bersabda begini-begini. Ditanya hadis riwayat siapa itu? Pokoknya adalah. Gak jelas hadisnya riwayat mana. Nah ini hati-hati nih. Kalau ini enggak. Jadi para ahli hadis ketika mereka ragu, suatu riwayat ini menyebutkan A atau B, disebutkan. Riwayatnya A atau B. Jadi tidak langsung A. Padahal dia sendiri ragu gitu. Jadi kembali lagi Bapak. Jadi setelah diusap tadi, orang berpenyakit sopak tadi, lalu hilang penyakitnya, lalu dia dapat kulit dan warna kulit yang indah. Malaikat bertanya kepada dia, apa harta yang kau sukai? Yang paling kau sukai? Orang itu menjawab, unta atau sapi. Perawi ini Ishaq ragu. Fa'u'tiya naqatan usyara. Akhirnya dia pun diberikan oleh Allah berupa unta yang bunting, yang hamil gitu. Faqal, lalu malaikat pun berkata kepada orang yang sudah sembuh dari penyakit sopak ini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu terkait dengan unta ini. Artinya semoga aja unta ini Allah berkahi sehingga bermanfaat untukmu gitu. Jelas Bapak ya? Ini orang pertama nih. Lalu Nabi melanjutkan ceritanya. Fa'atal aqra. Kemudian setelah itu malaikat pun mendatangi orang kedua. Yang apa Ramadan? Kepala botak. Botaknya bukan karena
cukur ya, tapi karena berpenyakit, nggak bisa tumbuh rambut. Malaikat mendatangi orang yang botak ini. Faqal, lalu berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa sesuatu yang paling kau sukai? Apa sesuatu yang paling kau cintai? Artinya apa keinginanmu yang sangat engkau harapkan? Qal, maka orang itu yang berkepala botak berkata, sya'run hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Aku mengharapkan rambut yang indah, kulit yang indah, dan hilanglah dariku penyakit yang membuat orang-orang tidak mau dekat denganku, merasa jijik denganku. Karena mungkin botak, orang sebetulnya apa ini, orang segan bisa jadi kan. Jadi ini permintaan orangnya apa? Botak. Dia menginginkan apa? Rambut yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang darinya penyakit itu yang membuat orang-orang jauh dari dia. Famasahahu. Akhirnya malaikat pun mengusap orang tersebut, fadhahaba anhu. Lalu hilanglah penyakit botaknya. Wa'tiya sya'ron hasana. Akhirnya dia diberikan oleh Allah rambut yang indah. Padahal tadinya apa? Tidak bisa rambut, tidak bisa muncul rambut, kan tumbuh rambut. Bahkan rambutnya indah. Lalu malaikat pun berkata kepada orang tersebut, fa'ayyil mali ahabbu ilaik? Lalu apa harta yang paling kau sukai? Apa harta yang paling kau cintai? Apa harta yang paling kau idam-idamkan? Maka orang itu menjawab, si botak yang udah sembuh ini, yang udah punya rambut ini menjawab, al-baqar awil ibil. Saya menginginkan sapi atau unta. Ini ragu juga ya. Dia menginginkan sapi atau unta. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Akhirnya Allah pun memberinya sapi yang bunting, hamil. Dia diberikan sapi yang bunting. Waqal, lalu malaikat itu berkata kepada si botak yang sudah sembuh ini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu terkait dengan sapi ini. Artinya semoga sapi ini Allah berkahi sehingga bermanfaat untukmu. Mungkin susunya bisa engkau minum, bisa engkau jual. Dagingnya bisa engkau makan. Dia punya anak terus gitu. Nah, ini. Semoga Allah memberkahimu terkait dengan sapi ini. Ini orang kedua. Lalu Nabi menceritakan lagi, lanjutkan cerita. Fa'atal a'ma. Kemudian malaikat mendatangi orang ketiga, yaitu orang yang buta. Faqal, lalu malaikat berkata kepada si buta ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa sesuatu yang paling kau sukai? Apa sesuatu yang paling kau cintai? Apa sesuatu yang paling kau idam-idamkan? Maka si buta ini menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Nah, ini keinginan si buta. Famasahahu. Maka malaikat pun mengusap si buta tersebut. Faraddallahu ilai basarah. Lalu Allah pun mengembalikan penglihatannya. Artinya dia bisa, padahal tadinya buta. Lalu malaikat pun bertanya lagi kepada orang tersebut, ayyul mali ahabbu ilaik? Apa harta yang paling kau sukai? Apa harta yang paling kau inginkan? Maka si buta ini menjawab, al-ghanam. Aku menginginkan apa? Kambing. Ya. Fa'u'tiya syatan walida. Akhirnya dia pun diberikan kambing yang bunting. Allah memberikan kambing yang bunting. Fa'antaja hadani wa wallada hadha. Akhirnya dua orang tadi, yang pertama orang apa? Belang. Yang kedua botak ya. Dua orang ini akhirnya apa? Dua hewan mereka melahirkan. Yang pertama apa hewan yang diberikan kepada si belang? Unta. Untanya melahirkan. Yang kedua yang diberikan kepada botak, sapi. Sapinya melahirkan. Wa wallada hadza. Dan yang terakhir si buta yang udah sembuh bisa melihat, kambingnya melahirkan. Mereka ngurus sudah semuanya lahir-lahir ya. Fakan akhirnya apa? Fakana li hadza wadin minal ibil, wa li hadza wadin minal baqar, wa li hadza wadin minal ghanam. Setelah lahir semua hewan ini, akhirnya terus melahirkan, terus produktif. Akhirnya orang pertama punya unta sampai memenuhi satu lembah. Ya. Yang kedua, orang yang botak
punya sapi sampai sapinya memenuhi satu lembah. Dan yang terakhir, si buta punya kambing, kambingnya melahirkan terus sampai kambingnya memenuhi satu lembah. Itu apa ya? Sebagaimana kelanjutannya? Waktunya habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan ya kisah yang menarik ini Bapak ya. Hadisnya masalahnya panjang nih. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah orang yang belang, botak dan buta ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.